Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wilda dan teman saya Sambo. Kami dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas video final kami, yaitu testing dan implementasi. Oke, di sini saya akan mulai presentasi ini. Yang pertama yaitu pengertian black box testing, yaitu black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa melihat struktur, internal, atau kode program sistem. Pengujian ini berfokus pada fungsi sistem dengan cara memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan. Tujuan dari black box testing adalah memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu menangani input yang tidak sesuai. Yang pertama, bagian A, buat minimal 10 tes desain. Nomor 1, semua file kosong. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan form tanpa mengisi seluruh field yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menolak proses pendaftaran dan menampilkan pesan kesalahan pada seluruh file wajib, yang menandakan bahwa validasi input telah berjalan dengan baik. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping yang menampilkan tanda merah, yaitu nama depan kosong. Saat file nama depan tidak diisi atau form dikirim, sistem secara otomatis menolak proses pendaftaran. Sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa nama depan wajib diisi, sehingga pengguna diarahkan untuk melengkapi data yang belum diisi, sebagai berikut dengan gambar yang ada di samping. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga, pengisian tanggal lahir tidak lengkap. Jika pengguna mengisi tanggal lahir secara tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan karena data tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memvalidasi kelengkapan data tanggal lahir. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di bagian tanggal lahir. Oke, selanjutnya itu jenis kelamin tidak dipilih. Mengapa? Saat pengguna tidak memilih jenis kelamin, sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa file tersebut wajib diisi. Proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan sebelum data dipilih. Dengan gambar yang ada di samping, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya yang kelima, provinsi tidak dipilih. Jika file provinsi dibiarkan pada pilihan default, sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan. Validasi ini memastikan bahwa pengguna memilih data lokasi benar. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke, selanjutnya nomor telepon kosong. Itu apabila nomor telepon tidak diisi, sistem menampilkan pesan kesalahan bahwa nomor telepon wajib diisi. Hal ini mencegah penyimpanan data kontak yang tidak lengkap, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya yang ketujuh, email tidak valid. Saat pengguna memasukkan format email yang tidak sesuai, sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan format email. Validasi ini bertujuan memastikan data email yang dimasukkan benar. Untuk contoh penggunaannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke, yang selanjutnya yaitu alamat jalan kosong. Jika alamat jalan tidak diisi, sistem menolak proses pendaftaran dan menampilkan pesan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mewajibkan kelengkapan data alamat pengguna, seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya yang kesembilan, nama depan kosong atau validasi ulang. Sistem kembali menampilkan pesan kesalahan ketika nama depan tidak diisi. Pengujian ini menegaskan bahwa validasi pada file nama depan berjalan konsisten sesuai aturan sistem. Untuk contoh implementasinya dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke, yang selanjutnya input valid semua. Apabila seluruh file diisi dengan lengkap dan benar, sistem berhasil menyimpan data pengguna dan menampilkan pesan sukses. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Dengan gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, pengertian white box testing. White box testing merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan melihat struktur logika dan alur program. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jalur logika dalam program dapat dieksekusi dengan benar. Oke, selanjutnya yaitu flow graph.
identifikasi node, yaitu node pada flowgraph mempresentasikan setiap proses dalam program memulai dari proses awal, validasi input, hingga proses akhir. Setiap node menggambarkan satu langkah logika yang dieksekusi oleh sistem, seperti keterangan yang ada di samping. Gambar yang seperti ini juga. Selanjutnya bagian B, Kilometric Complexity. Kilometric Complexity digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas logika program. Berdasarkan analisis kode, terdapat 10 keputusan sehingga nilai kilometric kompleksitas adalah 11. Nilai ini menunjukkan jumlah jalur independen yang perlu diuji. Di samping ini merupakan contoh perhitungan berdasarkan kode, yang dimana total keputusannya itu ada 10 keputusan, sehingga untuk rumusnya itu CC sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Oke, selanjutnya itu jalur independen. Flowgraph digunakan untuk menggambarkan alur logika program berdasarkan percabangan kondisi seperti if dan else if. Diagram ini membantu dalam memahami alur eksekusi program dari awal hingga akhir seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya, bug report. Bug report merupakan laporan kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian sistem. Bug yang ditemukan berkaitan dengan tampilan antarmuka dan validasi input pengguna. Oke, pertanyaan itu temukan minimal 3 bug. Jelaskan penyebabnya. Nah, yang pertama, chase warning, peringatan muncul karena pengguna properti khusus WebKit, print, color, dan adjust tanpa disertai properti standar. Solusi yang disarankan adalah menambahkan properti print, color, adjust agar compatible di semua browser, seperti gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, bug yang kedua. Oknum properti editor menampilkan pesan oknum properti color adjust. Peringatan ini hanya berupa warning dari editor dan tidak memengaruhi fungsi sistem secara langsung. Untuk bentuk kesalahannya dapat kita lihat pada gambar yang ada di bawah. Oke, selanjutnya itu bug 3, validasi nomor telepon. File nomor telepon masih menerima input berupa huruf atau karakter khusus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya validasi numerik atau pembatasan tipe data pada file tersebut, seperti yang gambar ada di samping. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian black box dan white box testing, sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Seluruh skenario pengujian black box berhasil memvalidasi input pengguna dengan baik, sedangkan pengujian white box menunjukkan bahwa alur logika program dapat dieksekusi dengan benar. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan pada validasi input dan tampilan sistem untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Oke, sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.